Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa untuk melanjutkan ngaji kitab Islahul Qulub karya Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda hati yang selamat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai tanda yang ke-8. Sekarang kita akan membahas tanda berikutnya yaitu al-alamatu tasi'ah. Silakan dibuka pada halaman 53 kitab yang ada di hadapan antum. Sementara kalau kitab matan aslinya bisa dibuka di halaman 45 di paragraf terakhir. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian, qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis kitab ini yaitu Syekh tadi Abdul Hadi bin Hasan Wahbi, al-alamatu tasi'ah, tanda yang ke-9, tanda hati selamat yang ke-9 adalah an yakuna hammuhu wahidan, keinginannya cuma satu, wa ayyakuna fillahi ta'ala, yaitu dia yang dia inginkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayusbihu wa yumsi, ketika dia ada di pagi hari, kemudian dia ada di sore hari, setiap pagi setiap sore. Walaisa lahu hammun ghairu ridha rabbih, tidak ada yang dia inginkan kecuali keridhaan Allah Tuhannya. Jadi yang diinginkan cuma itu. Dari setiap aktivitas yang dia lakukan, yang dia inginkan cuma satu, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang saya lakukan ini Allah ridho atau tidak? Itu terus yang dikejar. Pagi misalnya apa aktivitasnya? Baik ketika di depan orang banyak, ketika sedang menyendiri, yang selalu dia pikirkan adalah bagaimana supaya dirinya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hati yang selamat. Berarti mafhum mukhalafahnya, orang yang setiap harinya, setiap pagi dan sorenya, yang dicari bukan ridho Allah, yang lain di luar itu. Mungkin kesenangan dirinya, mengikuti syahwatnya. Berarti orang yang seperti itu hatinya selamat atau tidak? Tidak, hatinya tidak selamat. Karena yang dicari bukan ridho Allah, kesenangan dirinya. Nah, orang yang hatinya selamat, qad qata'a hamuhu bi rabbih anhu jami'a al-humum. Sudah terputus keinginannya hanya untuk Allah saja dari seluruh keinginan yang ada. Fa hadza ghayatu sa'adatil 'abd. Nah, inilah dia puncak kebahagiaan seorang hamba. Fama atyaba 'aishuhu. Betapa baik hidupnya. Wa ma'an'ama qalbahu, dan betapa nikmat hatinya, wa a'dhama sururahu wa farhahu, dan betapa besar kebahagiaan dan kegembiraannya. Kalau yang ada di hatinya hanyalah Allah, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Syekh Abdul Hadi, wa ayyu hayatin atyabu min hayati man ijtama'at humumuhu kulluha wa sarat hamman wahidan fi mardatillahi ta'ala. Adakah kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang terkumpul seluruh keinginannya menjadi satu
yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wala yatasa'abu qalbuhu, dan tidak terpencar-pencar hatinya. Dia hanya menuju kepada Allah. Pikirannya, keinginannya hanya kepada Allah. Nah, tidak ada yang lebih baik daripada orang yang seperti ini hatinya. Nah, sebaliknya wa ayu aisin angkadu min aisi man qalbuhu mutashattatun wa hammuhu mufarraqun falaysa liqalbihi mustaqarrun. Adakah hati yang lebih keruh daripada orang yang hidupnya hatinya itu terpecah-pecah ya, mutasyattat, bercabang-cabang hatinya gitu. Jadi ya, hatinya tidak satu, keinginannya banyak ya, macam-macam. Nah, pun begitu dengan keinginan yang ada pada dirinya juga banyak ya, terpencar-pencar, dan hatinya tidak memiliki tempat menetap ya. Falaisa liqalbihi mustaqar. Nah, adakah orang yang lebih keruh hatinya daripada orang seperti ini? Jawabannya tentu tidak. Nah, jadi ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah, ini penting kita betul-betul mengevaluasi ya hati kita, menganalisa hati kita, yang diinginkan oleh hati kita ini apa. Yang tahu tentu saja kita ya. Nah, kalau kita berkaca pada poin yang ke-9 ini ya, harusnya ketika banyak sekali keinginan dalam hati itu kita tata ya, kita fokus bagaimana caranya supaya hati ini yang diinginkan hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai pada tahapan itu, nah itu tanda bahwa hati dia selamat, bersih hatinya. Nah, itu tanda yang ke-9. Yang ke-10, tanda ke-10, ayyakuna asahha bi waqtihi an yadhhaba dha'ian min asaddin nasi suhan bimalih. Ya, tanda hati yang bersih, yang selamat adalah pada saat dia sangat pelit dengan waktunya gitu ya. Dia menjadi orang yang sangat pelit dengan waktu. Dia tidak mau waktunya hilang begitu saja. Pelitnya dia terhadap waktu itu lebih pelit daripada orang yang pelit dengan hartanya. Karena ada ya orang saking pelitnya ya, terhadap harta yang dia punya, ya betul-betul pelit, medit gitu ya. Nah, orang yang hatinya selamat lebih pelit daripada orang yang paling pelit dengan harta. Tapi pelitnya terkait dengan waktu. Artinya dia nggak mau gitu, buang-buang waktu sia-sia. Nah, ini kayaknya masih berat kita ya. Jadi hampir rata-rata kita ini seringnya buang waktu atau tidak? Buang waktu ya. Ya masih mending buka WA bacanya tentang kajian ya, tentang ilmu dan seterusnya. Nah, ini kalau yang dibaca atau yang dilihat yang tidak ada ilmunya, hanya sekedar buang-buang waktu. Nah, itu berarti hati kita ini masih kotor ya, masih sakit, nggak selamat tuh. Nah, ini ya bapak-bapak dan ikhwas sekalian, ibu-ibu ya. Jadi kalau kita masih suka menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, berarti itu tandanya hati kita ini ya sakit, tidak selamat hatinya. Nah, fa innal falaha kullal falahi fi suhibil waqt. Sesungguhnya kebahagiaan sejati itu terletak pada pelitnya seseorang dengan waktu. Jadi kalau dia maksudnya pelit dengan waktu itu, betul-betul dia nggak mau buang waktunya sia-sia. Pada umumnya begitu gitu ya. Pada umumnya pelit gitu. Nah, kalau pada umumnya waktu kita sering buang sia-sia, nah berarti itu kita ini hatinya ya tidak sehat ya, tidak selamat. Fahuwa yara izzata waqtihi wa khatarahu wa syarafahu wa annahu ra'su malihi. Nah, jadi dia melihat bahwa kemuliaan waktunya ya, izzata waqtihi wa khatarahu ya, wa syarafahu, dan kemuliaan waktunya
Bahkan dia ya, wa annahu, dia berpandangan bahwasanya waktu itu ra'su malihi au ra'su mali sa'adatihi, sebagai modal kebahagiaannya. Jadi bahagia tidaknya seseorang menurut dia adalah terletak bagaimana dia menggunakan modal, yaitu waktunya. Maka fa yabkhalu bihi an yudayyi'ahu fi ma la yuqarribuhu ila rabbih. Akhirnya dia menjadi bakhil ya, dengan waktunya. Dia tidak mau waktunya hilang begitu saja pada perkara-perkara yang tidak mendekatkan dia kepada Allah Rabbnya. Fa inna fi ida'atihil khusran wal hasarah wan nadamah. Karena orang ini memandang bahwa ya, sesungguhnya dalam menghilangkan waktu, disitulah ada kerugian, disitulah ada penyesalan. Itu. Jadi dia melihat ketika waktunya hilang, nah di situ berarti dia rugi, dia menyesal, gitu ya. Karena menghilangkan waktunya. Nah kalau dia merasa rugi, dia menyesal, nah, di situ berarti tanda hatinya selamat ya. Wa fi hifdhihi wa imaratihi ar-ribha was sa'adah. Dalam menjaga waktu, memakmurkan waktu, disitulah ada keuntungan dan kebahagiaan. Payasuhu bi anfasihi an yudayyi'aha fi ma la yanfa'uhu yauma ma'adih. Jadi dia bakhil dengan setiap nafas. Ya. Bakhil dia pada setiap tarikan nafas dia untuk menghilangkan waktunya pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya kelak nanti untuk hari akhir ya, hari akhirat. Nah, jadi berarti kan dia selalu tanya, ini manfaat nggak nih untuk kehidupan akhirat saya? Ada manfaatnya atau tidak? Dia selalu bertanya begitu. Oh enggak, udah saya tinggalin. Oh bermanfaat, dia lakukan. Nah itu sikap orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya selamat, ya, sehat. Selalu begitu gitu. Ini yang saya lakukan ada manfaatnya tidak? Maka payaro asad dal asya'a alaihi doya'a syai'in min waqtihi wa wukufahu an sayrihi ila rabbih. Dia melihat ya, sesuatu yang paling berat baginya adalah kehilangan waktu. Kehilangan sesuatu dari waktunya. Berhenti dia dari berjalan menuju Allah Rabbnya. Nah, karena apa? Lianna idha'atal waqti, karena membuang waktu menurut dia ya taqta'uhu anil khaliqi wad daril akhirah, telah memutus dia dari al-khaliq yaitu Allah, wad daril akhirah, dan hari akhir atau kehidupan kelak nanti di hari akhir. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian ya. Jadi intinya dia orang yang hatinya selamat itu tidak mau waktunya hilang begitu saja. Setiap tarikan napas dia, waktunya itu dia ingin bermanfaat. Nah, maka dalam hadis Nabi yang sahih Rasul mengatakan apa? Min husnil islamil mar'i. Ada yang bisa lanjut? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Itu gampang sebenarnya ya. Kita ini Islamnya udah baik apa belum, lihat aja. Kita banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau sebaliknya. Jika ternyata kebanyakan waktu kita gunakan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, berarti Islamnya bagus atau tidak? Tidak bagus. Meskipun mungkin dia berusaha sholat berjamaah, meskipun dia mungkin berusaha puasa, meskipun barangkali dia juga rajin sedekah. Nah, tapi kebanyakan waktu yang dia punya, dia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sholat jamaah paling berapa menit? 5 menit ya misalnya. Tilawah Quran paling berapa menit gitu ya? Setengah jam misalnya. Nah,
Tilawah Quran setengah jam benar? Bisa? Atau jangan-jangan 5 menit udah rampung gitu ya. Nah, sholat oke, jamaah terus dia. Tilawah Qurannya jalan. Puasa Senin Kamis jalan. Puasa Ayyamul Bid jalan. Sedekah dia jalan. Tapi dalam 24 jam sehari ya 60% waktunya dia habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, meskipun dia sholat jamaah terus, berarti itu Islamnya bagus atau tidak? Belum baik Islam. Nah, karena tadi berdasarkan keterangan dari Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yakni, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang itu dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Dan manfaat yang dimaksud pada hadis ini adalah standarnya bukan manfaat syahwat menurut syahwat kita, bukan. Tapi manfaat ya standarnya adalah syariat ya, agama kita. Main game manfaat atau tidak? Nah, kata Pak Sugeng manfaat katanya. Nah, untuk hawa nafsunya. Apalagi menghasilkan uang gitu ya. Kan ada tuh orang berpikir main game aja bisa menghasilkan uang. Nge-game aja bisa ngasilin uang. Manfaat dong gitu. Kau jangan main game. Main game bermanfaat kok gitu. Nah, standar manfaatnya berarti apa ukurannya? Kalau ada orang mengatakan main game bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Bisa mendatangkan uang. Jadi apa standar manfaatnya kalau gitu? Hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Bukan itu yang dimaksud dalam hadis Nabi. Jadi yang dimaksud tarkuhu ma la ya'ni itu ya meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk dirinya, maksudnya manfaat dalam perspektif syariat ya. Artinya nanti manfaat itu apa yang dilakukan bisa memberikan kebahagiaan ya di akhirat atau tidak gitu ya. Bisa menjadikan sebab dia berbahagia di akhirat atau tidak. Nah, itu yang dimaksud bermanfaat. Nah, contoh misalnya ya setiap tarikan nafas kita selalu berzikir gitu misalnya, berzikir. Itu bermanfaat tidak? Bermanfaat. Nah, coba lebih bermanfaat mana? Main game 1 jam, 2 jam, 3 jam dengan zikir 1 jam, 2 jam, 3 jam. Jelas jauh sekali. Ya. Apalagi kita dalam hadis kan jelas tuh ada 2 kalimat yang apabila diucapkan apa katanya? Ringan di lisan, dicintai Allah Zat yang Maha Rahman dan memberatkan timbangan. Itu. Khafifatani fil lisan, habibatani ilar Rahman, wasakilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jauh banget. Nah, lo kamu zikir gitu gak dapat uang, aku main game dapat uang. Ayo manfaat mana katanya? Nah, Bapak Ibu dan sekalian, mungkin dia main game dapat uang, tapi uangnya kira-kira berkah nggak? Berkah nggak uangnya kira-kira? Nggak berkah. Nah, dia dapat uang seminggu udah habis. Mungkin banyak seminggu habis. Tapi yang sering zikir mungkin dapatnya nggak sebanyak yang suka main game itu. Tapi seminggu nggak habis, sebulan nggak habis gitu. Masih surplus gitu ya. Karena berkah itu. Nah, ini ya, misalnya jadi yang dimaksud ya min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi antara tanda kebaikan keislaman seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maksudnya itu ya, manfaat dari sisi dari standarnya standar syariat ya. Tapi memang sedikit yang ada digambarkan dalam hadis. Ada 2 nikmat yang banyak manusia lalai. Betul. Nikmat sehat dan nikmat lupa. Nikmatani ya magbunun fihima kasirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan orang tertipu, yaitu as-sihhatu wal faragh, waktu sehat dan waktu luang ya, waktu luang.
Kita punya banyak waktu luang, punya banyak waktu kosong. Harusnya untuk ibadah. Tapi ini kita pakai untuk bersenang-senang itu tadi, ya, untuk menyenangkan syahwat kita, hawa nafsu kita, diri kita. Kenapa? Waktu saya luang kok. Nah, makanya memang waktu luang itu sangat berbahaya ya kalau kita tidak bisa memanfaatkannya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Karena kita ngerasa waktu kita luang, akhirnya ya kita melakukan nyantai gitu. Kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak karena kita merasa punya banyak waktu luang. Nah, ini maka pentingnya Bapak Ibu, kita sebagai seorang muslim, bagaimana caranya agar waktu luang itu betul-betul bermanfaat. Nah, kalau punya waktu luang untuk usaha bermanfaat tidak? Bermanfaat ya. Jadi saya punya teman, hampir setiap waktu yang dia punya itu ya dia betul-betul digunakan untuk lihat website marketingnya dia gitu ya. Dia punya usaha buat souvenir itu. Nah, jadi dia ini ya teman di rumahnya di daerah Jakal sana. Itu ya dengan dia usaha lewat online gitu ya. Bisnis souvenir, nah pemasukan luar biasa per bulan itu. Nah, jadi dia betul-betul memanfaatkan waktunya untuk tadi promosi ya, memasarkan produk dia kontrol dan seterusnya. Nah, bahkan ya, tapi di rumah gitu, dia di rumah, nggak kerja kemana-mana, di rumah. Nah, usianya sih sudah di atas 50-an ya. Dia bilang ke saya, jadi sebenarnya Ustaz, kalau kita mau sukses itu manfaatkan waktu luang kita untuk bisnis bisa itu. Nah, dunia iya, itu urusan dunia. Tapi kalau dia ya, manfaatkan hasilnya, karena di sisi lain dia menggerakkan kajian-kajian gitu. Ada banyak kajian yang dia gerakkan yang sasarannya adalah ini apa? Yang sudah sepuh-sepuh. Apa namanya? Lansia. Jadi dia banyak menggerakkan majelis-majelis yang para jamaahnya itu lansia. Nah, dari keuntungan dia usaha dia gerakin. Nah, jadi sangat positif ya, luar biasa itu. Nah, dan ketika dia diuji oleh Allah Ta'ala sakit, berkah tuh. Bisnisnya jalan terus gitu. Sakit berbulan-bulan, tapi usahanya jalan terus. Nah, ini ya. Jadi bagaimana kita berusaha supaya setiap waktu kita itu bermanfaat. Nah, bahkan dalam hadis Nabi apa bilang? Igtanim khamsan qabla khamsin. Nah, apa itu artinya? Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya apa? Paragoka qabla suglika. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Nah, itu. Ini artinya pesan Nabi ini ya jangan sampai kita ini menyia-nyiakan waktu luang ya. Lalu kita tidak isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Nah, maka tadi kembali kepada hadis Nabi, berarti Islam kita belum baik gitu. Walaupun mungkin kita sholat jamaah, kita puasa dan seterusnya. Ya baik, mari kita usahakan ya Bapak-bapak, ibu-ibu dan ikhwas sekalian, bagaimana supaya Islam kita ini semakin baik ya. Salah satu di antaranya perhatikan ya, waktu kita isilah dengan sesuatu yang bermanfaat. Baik. Nah, terus tanda yang terakhir yang ke-11 ya, al-alamah al-hadiyah asyarah. Ayyakuna ihtimamuhu bitashihil amal a'zamu minhu bil amal. Jadi orang yang hatinya selamat itu, perhatian dia untuk memperbaiki amal itu lebih besar daripada amalnya sendiri gitu. Perhatian dia terhadap amal ya, itu lebih besar daripada perhatiannya terhadap amal itu sendiri. Nah, itu. Jadi dia betul-betul diperhatikan nih amal saya ini benar atau tidak. Amal saya ini motifnya benar atau tidak gitu.
Nah, ini orang yang selalu memikirkan itu berarti tanda hatinya selamat, sehat hatinya. Nah, cirinya itu ada 6. Ya, ciri orang yang perhatiannya untuk memperbaiki amal itu lebih besar daripada amalnya itu sendiri, itu cirinya ada 6. Sittatu masyahid ya. Ciri pertama al-ikhlas, ikhlas. Artinya dia selalu melihat, dia perhatikan nih amal saya udah ikhlas belum nih. Gitu. Nah itu yang dimaksud. Wa huwa ayyakunal hamilu wadda'i ila ta'ah ibtigu awajhi rabbihil a'la. Yaitu yang mendorong dia, yang memicu dia untuk taat kepada Allah Ta'ala adalah dalam rangka untuk mencari keridhaan wajah Allah yang maha tinggi. Nah itu. Jadi dia berusaha ini perbuatan saya ini untuk apa gitu. Oh, lillahi ta'ala. Apapun ya yang kita lakukan selalu kita lihat motifnya apa gitu. Kita hadir ke majelis ilmu, motifnya apa? Kita sholat jamaah, motifnya apa? Kita berbagi, bersedekah kepada orang, motifnya apa? Nah, itu harus betul-betul diperhatikan gitu. Karena Allah atau bukan? Karena ingin mencari keridhaan wajah Allah atau bukan? Kalau iya, nah itu berarti oke. Kalau bukan, yang dia cari misalnya pujian dari orang, nah, berarti nggak ikhlas ya, nggak ikhlas. Ya itu satu ciri. Ciri yang kedua, mashadus sidqi wan nusah. Nah, ini ciri yang kedua. Apa itu? Jujur, ya, as-sidqi wan nusi. Dan ya apa? Murni ya, jujur dan kalau di sini diterjemahkan serius gitu ya. Keteguhan dan keseriusan. An-nushu itu ya al-ikhlas juga murni. Yaitu apa? An yufarriqu qalbahu lillahi fi ta'ah. Dia betul-betul mengosongkan hatinya hanya untuk Allah dalam ketaatan. Wa yastabrigu juhdahu fi iqbalihi fiha 'ala Allah. Dan dia berusaha untuk bersungguh-sungguh ya, dalam menuju Allah itu pada ketaatan dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dia kumpulkan hatinya untuk taat pada Allah. Dan wa iqaiha ala ahsanil wujuh wa akmaliha zahiran wa batinan. Nah, dia akan berusaha ya melakukan ketaatan itu sebaik mungkin dan sesempurna mungkin zahir dan batin. Nah, ketika dia taat, dia berusaha untuk sebaik-baik taat, sempurna ketaatan zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Nah, itu yang maksud ciri kebenaran ya, kejujuran dan kemurnian dalam beramal. Ciri yang ketiga, masyhadul mutaba'ati wal iqtida' bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ciri yang ketiga ya, orang yang perhatiannya terhadap apa? Untuk memperbaiki amal itu lebih besar dari amal itu sendiri, dia selalu berusaha meng-cross check gitu, apakah amalan yang saya lakukan ini ittiba Nabi atau tidak? Sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak? Nah, ini penting. Itu tandanya, cirinya. Maka apakah kita setiap kali beramal bertanya enggak tentang ini saya ngamalin apa nih? Sesuai enggak dengan sunnah Nabi? Nah, kalau kita berpikir begitu, nah itu berarti tanda atau ciri bahwa hati kita ini ya perhatiannya untuk memperbaiki amalan lebih besar daripada amal itu sendiri. Dan ini tanda hati yang selamat. Nah, ya saya kira penting ya ikhwah sekalian, Bapak Ibu ya. Kan banyak tuh amalan kita, aktivitas kita sesuai sunnah atau tidak, ngikuti Nabi atau tidak. Nah, ini bukan perkara remeh ya, ini perkara penting. Ya.
Itu. Nah, kalau kita belum tahu apakah sesuai sunnah atau tidak, maka cari tahu gitu. Kalau kita sudah tahu bahwa yang kita lakukan tidak sesuai sunnah, maka segera tinggalin. Jangan dipertahankan. Wong tidak ngikuti tuntunan kok. Itu ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu. Nah, ini pentingnya. Banyak orang ya, dalam hal ini ya, dalam ciri yang ketiga ini tidak peka gitu. Artinya apa? Dia melakukan banyak hal yang sesungguhnya tidak diajarkan Rasul. Lalu dia beralasan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak relevan gitu ya. Tidak relevan. Misalnya dia bersolawat kepada Nabi ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kasus yang kami dapatkan gitu ya. Ada seseorang bertanya kepada kami, Ustaz bagaimana nih? Saya dapat amalan solawat seperti ini. Dan jelas itu bukan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus saya sampaikan, Bu, kira-kira menurut jenengan lebih baik mana? Membaca solawat yang diajarkan oleh Nabi atau membaca solawat yang diajarkan oleh orang bukan Nabi? Apa kira-kira jawabannya? Lebih utama mana kita membaca solawat yang diajarkan oleh Nabi dan membaca solawat yang diajarkan bukan dari Nabi, tapi oleh seorang tokoh gitu misalnya. Mana lebih utama? Nabi dong. Ya. Kan khairul hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi begitu. Inna khairal kalami kitabullah wa inna khairal hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Rasulullah SAW. Tapi kan ulama ini senang banget baca salawat ini, gitu ya. Ulama A dia nyebut ya nama seorang ulama senang banget nih baca salawat ini. Nah, jadi untuk meyakinkan bahwa ini baik gitu ya menurut si orang itu. Nah, sekali lagi saya bilang, walaupun ada ulama besar, bahkan mungkin 1000 ulama besar sama seperti dia, senang membaca sholawat tersebut, yang itu bukan diajarkan oleh Nabi, tetap tidak mengangkat derajat sholawat itu lebih baik daripada sholawat yang diajarkan oleh Nabi. Tidak akan. Boro-boro 1000 pun, bahkan 1.000.000 ulama pun, ya, yang menyenangi bacaan sholawat yang bukan diajarkan oleh Nabi, ya tidak akan mengangkat derajat sholawat itu menjadi lebih baik daripada sholawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Lalu dia masih berkilah lagi. Lu kan HP juga dulu kan nggak ada di zaman Nabi. Boleh kan kata dia? Betul boleh saya bilang. Apa sama HP dengan sholawat? Yo beda. HP ini urusan dunia kita. Rasul bilang antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum lebih tahu urusan dunia antum. Tapi kalau sholawat ibadah bukan? Siapa yang lebih tahu yang terbaik? Ya Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan terjebak tuh oleh logika orang-orang yang seringkali menganalogikan amalan ibadah dengan urusan dunia, itu beda. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi tanda ciri orang yang apa tadi perhatian dia terhadap ya baiknya amalan daripada amalan itu sendiri adalah dia selalu berusaha untuk ittiba, mengikuti Nabi. Ciri yang keempat, mashadul ihsan. Wa huwa mashadul muraqabah, wa huwa an ya'budallaha ka'annaka yarah. Itu ihsan. Jadi orang yang hatinya selamat itu adalah orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muraqabah itu. Dan dia selalu berusaha beribadah kepada Allah taala seakan-akan Allah melihatnya. Itu yang disebut ihsan. Maka ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa jawaban Nabi?
anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah, tapi jika engkau tidak bisa melihatnya, Allah pasti melihatmu. Nah, itu ihsan berdasarkan keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang kalau sudah sampai level ihsan, insya Allah sholatnya nggak melamun tuh. Kenapa? Karena dia ngerasa diawasi Allah kan gitu. Kalau toh dia nggak lihat Allah, dia yakin betul Allah pasti ngeliat saya. Maka nggak mungkin dia waktu sholat mikirin macam-macam. Waktu tasyahud memang mulutnya bunyi, mulutnya gerak-gerak, tapi pikirannya kemana-mana. Nah, pikirannya kemana-mana. Berarti itu belum ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ciri yang keempat. Ciri yang kelima, masyhadu al-minnah. Yaitu dia selalu merasa apa yang dia lakukan itu adalah karunia Allah. Termasuk kemampuan dia untuk bisa sholat jamaah, kemampuan dia untuk bisa puasa, kemampuan dia untuk bisa tilawah Quran, kemampuan dia untuk bisa hadir ke majelis ilmu, itu bukan karena kehebatan dirinya, tapi dia selalu merasa ini adalah karunia Allah. Dia bersyukur, ya Rabb, alhamdulillah saya bisa sholat jamaah karena engkau izinkan hamba, ya Rabb. Ya Rabb, alhamdulillah hamba bisa memanfaatkan waktu hamba untuk bisa hadir ke majelis ilmu, ya Rabb. Ini semua adalah karunia darimu, ya Rabb. Nah itu. Jadi dia selalu merasa apa yang dia lakukan itu adalah karunia Allah. Kebaikan-kebaikan yang mampu dia lakukan itu karena karunia Allah, bukan karena kehebatan dirinya. Yaitu wa huwa an yashhada annal minnata lillahi subhanahu wa ta'ala fi ayyi ta'atin yaf'aluha. Bahwa dia betul-betul ngerasa ini adalah karunia dari Allah Ta'ala dalam setiap ketaatan yang dia lakukan. Sudahkah kita sampai pada level itu, Bapak Ibu dan anak sekalian? Nah, pernah nggak kita misalnya waktu sholat jamaah, ya Rabb, alhamdulillah saya bisa sholat jamaah. Pernah nggak waktu kita mampu menyelesaikan zikir pagi, zikir petang, lalu kita, ya Rabb, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan zikir pagi dan zikir petang misalnya. Nah, kalau bisa, itu tanda, itu ciri-ciri. Jadi mudah-mudahan ya kita dimampukan oleh Allah Ta'ala selalu dalam pikiran kita, apapun kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan, kita selalu merasa ini adalah karena pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalilnya disebutkan ada 3 ya. Wallahu Ta'ala, yang pertama Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 17, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Itu kata Allah. Sebenarnya dialah Allah yang telah melimpahkan kepada kalian ya apa? Ya, sesuatu yang bisa menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu orang-orang yang benar. Ya, itu. Nah, dalam ayat ini jelas Allah lah yang melimpahkan kepada kita petunjuk ya, untuk beriman. Berarti kita bisa beriman itu karena kecerdasan kita atau karena kita diberi karunia oleh Allah Ta'ala. Karunia Allah. Kita bisa beriman. Alhamdulillah saya beriman ya. Itu karunia Allah. Dalilnya ini surah Al-Hujurat ayat 17 ya. Jadi bukan karena kecerdasan kita. Maka hati-hati ya. Kadang-kadang kan ada orang mu'allaf. Dia masuk Islam itu karena bacaan dia, kecerdasan dia, nalar kritis dia, kan gitu. Biasanya orang yang tadinya orang kafir lalu masuk Islam biasanya orang apa? Orang cerdas kan biasanya. Pada umumnya kan itu. Beda kalau umat Islam murtad biasanya orang apa? Kalau nggak miskin ya orang bodoh kan gitu. Kalau ada orang Islam murtad keluar dari Islam, ya ada 2 kemungkinan. Kalau dia nggak miskin bodoh, gitu ya. Oh nggak bodoh, dia itu sarjana kok. Seperti si Ibrahim Saifuddin Ibrahim ya. Oh itu dia pinter guru.
Enggak, justru itu menunjukkan kejahilan dia, itu kebodohan dia. Makanya dia murtad. Nah, itu kejahilan dia. Kalau dia cerdas, nggak mungkin dia. Nah, ini nanti hati-hati tuh. Kadang-kadang orang terjebak. Kenapa antum dia masuk Islam? Karena dia cerdas. Betul nggak? Dia masuk Islam karena dia cerdas? Enggak. Yang membuat dia masuk Islam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia Allah. Bisa nggak Allah menjadikan orang yang kecerdasannya biasa-biasa saja masuk Islam? Sangat mungkin. Nah, karena yang memberi petunjuk itu Allah. Ini saya kira penting ya. Kadang-kadang kan ada sebagian orang mu'allaf gitu ya, dipuja-puji karena kecerdasannya dia masuk Islam. Nah, itu bahaya gitu. Jangan sampai. Yaitu. Dalil yang ketiga dalam surah An-Nahl ayat 53 Allah Ta'ala mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu pun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali semua dari Allah. Maka ada zikir pagi petang yang diajari Nabi, gimana bunyinya? Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak. Allahumma ma amsabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak. Itu rangkaian zikir pagi petang. Allahumma ma asbahabi min ni'matin, ya Allah. Tidaklah ada satu nikmat pada pagi ini. Ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika. Atau ya, kepada salah seorang dari makhlukmu. Paminka wahdak. Kecuali itu semua rezeki itu adalah hanya dari engkau saja. Paminka wahdak la syarikalak, dan tidak ada sekutu bagimu. Nah, itu ikrar tuh. Zikir pagi petang. Maka penting. Allahumma ma amsabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak. Sudah hafal ini? Belum. Karena yang di saat hafal ini enggak ada itu kan. Oh, enggak. Kita pakai kan rujukan yang mungkin. Ya. Kurang lengkap ya mungkin ya. Betul, ya. Nah, itu salah satu zikir pagi petang juga. Untuk tadi mengakui bahwa semua yang kita miliki ini termasuk rezeki yang kita punya sesungguhnya semua dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 53, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Tidaklah ada satu nikmat akan tetapi Allah Ta'ala menjadikan habbaba ilaikumul iman, menjadikan kalian senang kepada keimanan. Ya, habbaba ilaikumul iman, menjadikan kalian cinta kepada iman. Wa zayyanahu, dan yang menghiasinya dengan iman. Fi qulubikum, di dalam hati kalian. Dan Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Al-Hujurat 53. Hah? Ayat 7. Di terjemahan ayat 7 ya. Oh, berarti di kitab asli salah ya. Coba cek ayat 7 atau ayat 53. Kalau di kitab aslinya 53 ya Mas Fajar ya. Enggak ya. Berarti ayat 7. Ya betul. Yang benar ayat 7. Berarti yang di kitab asli keliru ya. Ayat 7. Ya baik. Ayat 7 ya. Jadi itu Bapak Ibu dan ikhwas sekalian ya. Nah, terus ciri yang keenam apa? Nah, ini penting juga ya. Yaitu mashadut taksir. Mashadut taksir. Maksudnya apa? Kita selalu merasa apa yang kita lakukan ini tidak taksir apa? Tidak maksimal. Itu taksir. Ya. Selalu begitu kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini kurang sempurna, tidak maksimal.
Wa annal abda law ijtahada fil qiyami bil amri ghayata ijtihadi ghayatal ijtihadi wa badala wus'ahu fa huwa muqassir. Seorang hamba itu sesungguhnya kalau dia bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu perkara ketaatan dengan kesungguhan luar biasa, dia keluarkan semua usahanya untuk melakukan ketaatan, tetap saja dia itu muqassir. Apa itu muqassir? Nah, muqassir itu tidak sempurna, ya. Tidak maksimal. Itu namanya taksir, orangnya disebut muqassir. Kurang sungguh-sungguh. Walaupun dia merasa sudah sungguh-sungguh. Nah, orang yang hatinya bersih tidak begitu perasaannya. Dia merasa apa yang saya lakukan ini semua kurang sungguh-sungguh. Kenapa? Wa haqqullahi subhanahu alaihi a'zam. Karena hak Allah yang ada pada diri orang kepada kita ini lebih agung. Walladzi yanbaghi lahu an yuqabala bihi min at-ta'ati wal ubudiyyati wal khidmati fawqa dzalika bikatsir. Nah, itu ya. Apalagi ya, apa yang seharusnya dia lakukan ya dari ketaatan-ketaatan dan ibadah termasuk pelayanan fawqa dzalika bikatsir. Itu ya, harusnya lebih ya. Lebih dari itu. Kita udah sholat misalnya 5 waktu berjamaah. Kira-kira menurut apa yang antum amati, kita melakukan taksir atau tidak? Apa tadi taksir? Kurang maksimal. Kurang maksimal. Betul atau tidak? Bahwa kita selalu kurang maksimal. Ya. Kita waktu sholat, apakah selalu khusyuk 100%? Atau selalu saja ada gangguan waktu sholat? Nah, kira-kira khusyuknya berapa persen persentasenya? Nah, bisa jadi di bawah 60 kita nggak tahu. Nah, itu taksir tuh namanya. Gitu. Sholat sih sholat jamaah oke. Tapi ketika pikiran kita kemana-mana, tidak fokus, itu namanya taksir. Nah, di sisi lain, andai kata ya kita bersungguh-sungguh ya dalam setiap amalan kita, andai kata itu ya, artinya andai kata kita tidak melakukan taksir, tapi betul-betul berusaha sungguh-sungguh misalnya, maka wa anna azamatahu wa jalalahu subhanahu yaqtadi minal ubudiyyati ma yaliku biha. Bahwasanya keagungan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, menuntut adanya ibadah yang kita lakukan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kira-kira keagungan Allah dengan ibadah yang kita lakukan sebanding atau tidak? Sebanding atau tidak? Tidak sebanding. Nah, itulah dia 6 ciri yang menunjukkan bahwa hati kita itu selamat. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Kemudian ya, orang yang merasa taksir itu dan dia tadi punya ciri-ciri yang 6 itu, dia tetap takut gitu. Dia tetap takut amalan dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Mungkin dia udah kuat amalnya, tapi selalu ada rasa takut. Ya Rabb, apakah sholat saya ini diterima? Ya Rabb, apakah sedekah saya ini diterima? Selalu dia merasa takut.
Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat ini. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang yu'tuna ma atau memberikan harta ya, dari apa yang telah diberikan kepada mereka, wa qulubuhum wajilah, tapi hatinya takut. Nah, ini ya. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, ada orang-orang diberikan sesuatu oleh Allah Ta'ala. Tadi diberikan misalnya ketaatan, ya, diberikan apa lagi? Mudah dalam bersodako, gampang puasa, gampang sholat jamaah. Karunia bukan itu? Karunia. Ya. Maka kalau ada orang seperti tadi, ya, seperti tadi apa yang dimaksud? Selalu merasa takut tidak diterima amalnya. Nah, itu digambarkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ya, baik. Lalu Aisyah mengatakan, ahumul ladzina yasrabuna al-khamra wa yasrikun? Apakah mereka yang dimaksud ayat itu ya Rasul? Orang-orang yang minum khamr, orang-orang yang suka mencuri? Qala la ya binta Siddiq, tidak. Qala la ya binta Siddiq, tidak wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Nah, bukan katanya. Lakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang berusaha puasa, berusaha salat, berusaha bersedekah. Nah, itulah mereka yang merasa takut, itu orang baik sebenarnya. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum, dan mereka takut amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ulaika lahum ulaika alladzina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Itu mereka itulah orang-orang ya alladzina yusari'una fil khairat, yang bersegera dalam kebaikan, wahum apa? Wahum laha sabiqun. Dia berusaha untuk yang pertama kali gitu ya. Tapi meskipun demikian, mereka takut ini amal saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima atau tidak diterima. Nah itu ciri ya. Orang kalau selalu berpikir begitu, ciri bahwa apa itu? Hatinya bersih. Nah, itu. Dan inilah dia ya, kedudukan atau ciri-ciri yang paling agung. Ya, paling beruntung. Dan berarti dia sudah menyiapkan tempatnya di tempat yang tinggi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum ya, bab yang kita sedang bahas ini menjelaskan apa? Fal qalbus salim, orang yang hatinya selamat, hammuhu kulluhu fillah. Hammuhu kulluhu semua keinginannya untuk Allah. Wa hubbuhu, dan kecintaannya kullahu lillah. Semoga juga kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya Allah, pikirannya untuk mendapatkan keridhaan Allah, kecintaan Allah. Ketika diamnya karena, ketika bicaranya karena Allah, untuk Allah. Dan ketika dia tergerak untuk mengamalkan perintah Allah, dan ketika dia diamnya pun untuk minta tolong kepada Allah ya, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ya, itu ya besarnya azan ya Allah wa iyyakum. Maka orang yang seperti ini
Diamnya karena Allah, bicaranya karena Allah, pikirannya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang sudah sampai level ini, dia tidak akan bahagia secara berlebihan ya ketika dia mendapatkan sesuatu. Dan dia tidak akan merasa putus asa dengan sesuatu yang hilang darinya. Ada yang hilang, dia biasa aja. Gitu. Dia tidak butuh kecuali hanya Allah. Dan dia tidak merasa cukup kecuali dengan Allah. Dia tidak bahagia kecuali apa yang dia lakukan sesuai dengan keridhaan Allah. Dia tidak bersedih kecuali yang terlewatkan itu adalah kebersamaan dengan Allah misalnya. Wala yahzanu illa alama fatahu minallah. Itu bapak-bapak, ibu-ibu dan ibu sekalian. Jadi sedihnya dia itu karena apa? Sedihnya dia karena terlewatkan ya, ketaatan kepada Allah. Dia sedih ketika dia di jalan misalnya, melihat orang-orang baru pulang dari masjid, sedih dia. Nah, berarti orang yang sedih melihat orang yang baru pulang sholat asar dari masjid karena alasan apa? Dia sendiri tidak bisa ikut sholat jamaah misalnya. Lalu dia sedih, ya Rob, aduh kenapa tadi saya nggak sholat jamaah, sehingga saya bisa pulang dari masjid seperti orang yang saya lihat itu. Nah, kesedihannya karena itu. Berarti baik atau tidak ini? Baik atau tidak? Baik, karena dia sedih nggak bisa sholat jamaah. Dan dia tidak takut kecuali kalau terlewatkan keridhaan Allah Ta'ala. Dia selalu berusaha berjalan menuju Allah Ta'ala. Apapun yang menghadang dirinya, seberapapun banyaknya pasukan syahwat itu yang mampu menyerang terhadap hati dia di setiap waktu. Nah, ini ngeri ya. Jadi setiap saat kita itu digoda oleh tentara-tentara syahwat itu luar biasa banyaknya. Itu tantangan kita. Nah, atau sesuatu yang menyerang ya hatinya setiap saat. Akhirnya ketika dia diserang oleh syaitan, dia selalu lari untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lari meninggalkan para tentara syahwat itu. Dia mampu bahkan ya memikul semua resiko itu li ajlillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Padahal ini sesuatu yang gunung-gunung kokoh saja tidak mampu ya, untuk menerimanya ya, menerima amanah itu. Gunung-gunung yang kokoh pun tidak mampu. Nah, keadaan orang seperti ini digambarkan dalam sebuah syair ya. Tazulul jibalur rasiyatu wa qalbuhu alal ahdi la yalwi wa la yataghayyar. Ya. Runtuh gunung-gunung yang kokoh, tapi hati dia, gunung-gunung yang kokoh bisa runtuh atau tidak? Bisa ya. Bisa erupsi? Bisa ya. Nah, gunung-gunung yang kokoh itu bisa hilang. Tapi hatinya dia selalu berada di atas perjanjian dengan Allah Ta'ala. La yalwi wala yataghayyar. Tidak berubah, tidak berpindah, juga tidak berubah. Nah, inilah dia tanda-tanda hati selamat. Dia akan mendapatkan nikmat yang abadi, kehidupan yang selamat ya, di sisi Allah Rabb yang Maha Mulia Al-Karim. Maka hendaklah kita merenungkan ya, qadru hadhihi sifat-sifat yang tadi kita sudah bahas itu ya. Nah, perhatikan itu
Wal natadabbaruha hatta haqqa tadabbur, direnungkanlah dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya, dan hendaklah kita menimbang ya, diri kita juga dengan sungguh-sungguh, dan hendaklah kita melihat, memperhatikan, melihat di mana kita ini ada di mana gitu. Nah, itu hendaklah dilihat. Nah, ini ya, kita posisinya berada di mana? Apakah termasuk orang yang kehilangan kesempatan untuk sholat jamaah misalnya, bersedih hati atau tidak? Antum kalau ketinggalan sholat jamaah sedih atau tidak? Nah, ada yang enggak, ada yang sedih ya. Saat kita sedih misalnya, nah itu tandanya hati kita Tapi kalau biasa aja, sholat asar enggak jamaah, maghrib enggak jamaah, isya enggak jamaah, tapi nyantai aja, dia merasa tidak kehilangan apa-apa. Berarti hati orang seperti ini apa tuh? Sakit hatinya. Hatinya sakit. Nah, saya kira ini ya selesai sudah pembahasan tentang tanda-tanda hati yang selamat. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna, bi asma'ihi al-husna, kita memohon kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama yang agung, wa sifatihil ula, dan sifat-sifatnya yang tinggi, an yarzuqana, semoga Allah memberikan rezeki kepada kita, quluban salimah, hati yang selamat, amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ya, waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, yang menolong kepada hal itu semua, dan ya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, selesai sudah pembahasan tentang tanda-tanda hati yang selamat. Jadi saya kira ini bapak-bapak, ibu-ibu dan teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga kita bisa menganalisa ya diri sendiri, apakah hati ini udah selamat, termasuk hati yang selamat atau tidak gitu. Jadi, saya kira demikian. Sebelum diakhiri, apakah ada di antara bapak ibu dan jamaah yang mau bertanya? Kami persilahkan. Ya, silakan Mas Fadi. Ini yang poin kelima tentang minah itu, Ustaz. Ya. Apakah hadis yang man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin itu bisa dipakai di sini, Ustaz? Untuk dalil itu? Iya. Ya, jawabannya bisa, betul. Memperkuat. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki, diinginkan oleh Allah Ta'ala diberikan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Nah, berarti kita paham agama ini karena apa? Karena karunia Allah. Allah lah yang menjadikan hati kita ini jadi paham urusan dunia. Nah, dan itu menunjukkan bahwa Allah ingin kita mendapatkan kebaikan. Jadi bisa, sangat bisa Mas Fajar. Nah, afwan iyyakum. Masih ada? Sudah jelas ya Bapak Ibu? Ya, saya kira sudah jelas. Alhamdulillah ya. Semoga kita bisa menerapkan, ya, mengaplikasikan apa yang kita bahas ini pada diri kita masing-masing. Baik, kalau sudah tidak ada, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum ditutup oleh Mas Sabdo selaku moderator atau pembawa acara, ya, kami akhiri dulu. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.